Raja Dalem, Watu Renggong, Sri Aji, Kresna Kepakisan, dan para bangsawan Bali dalam busana adat kebesaran kamen emas melilit pinggang. Dada terbuka memancarkan wibawa. Udeng berukir halus, serta gelang dan kalung perunggu yang berkilau di bawah matahari tropis. Emas yang menyilaukan, merah bata dari gapura kuno, hijau zamrud dari sawah bertingkat, dan biru samudra yang mengelilingi pulau, keraton Gel-Gel yang megah, istana Klungkung dengan taman Gili, dan Kertagosa, pura-pura agung di kaki Gunung Agung, serta pelabuhan kuno yang ramai dengan kapal dagang, agung, sakral, dan penuh drama. Cahaya senja keemasan menembus kepulan asap dupa, alunan gamelan Semar Pagulingan yang syahdu terdengar dari pendopo, menciptakan harmoni antara kekuasaan, spiritualitas, dan keindahan alam. Dalam Watu Renggong duduk bersila di singgasana, menerima persembahan dari para patih. Para penari legong menarikan kisah Ramayana di halaman istana. Prajurit satria berbaris dengan tombak berkilauan. Para pendeta Hindu melantunkan mantra suci di hadapan api persembahan. Saat panji-panji keemasan Majapahit perlahan meredup di ufuk timur Jawa, secercah cahaya peradaban baru mulai bersinar di seberang selat. Para bangsawan, seniman, dan pendeta dari tanah Jawa membawa serta warisan agung mereka, menanamkan benih kebudayaan yang akan tumbuh subur di tanah Bali yang permai. Di tengah lanskap tropis yang subur, di antara gunung berapi yang menjulang gagah dan lautan biru yang tak bertepi, sebuah era baru dimulai, menandai lahirnya sebuah kerajaan yang kelak akan menjadi jantung peradaban Pulau Dewa. Dari percikan cahaya inilah, kerajaan Gel-Gel lahir sebagai pusat kekuasaan pertama yang menyatukan Bali di bawah titah Sri Aji Kresna Kepakisan, seorang bangsawan pilihan dari Majapahit. Kekuasaan didirikan di Samprangan sebelum akhirnya dipindahkan ke Gel-Gel yang lebih strategis. Disinilah pondasi sebuah dinasti diletakkan. Gel-Gel bukan sekadar pusat pemerintahan, melainkan mercusuar budaya yang cahayanya memancar ke seluruh penjuru pulau, menyatukan para penguasa lokal di bawah satu payung kekuasaan yang adil dan berwibawa. Memulai babak baru dalam sejarah panjang Bali. Masa keemasan Bali mencapai puncaknya saat takhta diwariskan kepada Dalem, Watu Renggong, seorang raja visioner yang agung dan arif. Di bawah kepemimpinannya, Bali memasuki periode kemakmuran yang legendaris. Dalem Watu Renggong tidak hanya memperkuat struktur politik dan militer, tetapi juga menjadi pelindung utama bagi seni, agama, dan sastra. Pemerintahannya dikenal sebagai zaman di mana tatanan sosial kasta diperkuat, hukum ditegakkan dengan adil, dan spiritualitas menjadi napas bagi setiap sendi kehidupan masyarakat. Karismanya yang agung menjadikan Bali dihormati oleh karijen-karijen tetangga. Istana Gel-Gel menjelma menjadi sebuah taman firdaus bagi para seniman dan sastrawan. Di bel-bel agungnya, alunan gamelan mengiringi gerak gemulai para penari yang membawakan kisah-kisah epik. Para pemahat dengan sabar menggoreskan detail rumit pada kayu dan batu, mengubahnya menjadi karya seni abadi. Sementara itu, para pujangga dan pendeta tekun menyalin naskah-naskah suci ke dalam daun lontar, melestarikan ajaran Dharma, Wiracarita, dan silsilah para dewa dan raja. Seni bukan lagi sekadar hiasan, melainkan wujud ekspresi spiritual dan cerminan kebesaran zaman. Kehidupan di bawah naungan kerajaan Gel-Gel adalah perpaduan harmonis antara agama dan alam. Upacara-upacara megah seperti galungan dan kuningan dirayakan dengan penuh hikmat, di mana persembahan canang sari yang indah diletakkan di setiap pura, rumah, dan sawah. Masyarakat Bali percaya bahwa alam adalah manifestasi dari kekuatan ilahi. Oleh karena itu, sungai, gunung, dan lautan tidak hanya dipandang sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai entitas suci yang harus dihormati. Sistem irigasi subak yang rumit menjadi bukti nyata bagaimana spiritualitas dan kearifan ekologis menyatu, menciptakan sawah-sawah hijau subur yang membentang di kaki Gunung Agung. Keagungan Gel-Gel tidak terbatas di dalam pulaunya saja. Di bawah panji-panji kebesarannya, Bali memperluas pengaruhnya, menjalin hubungan erat dengan kerajaan tetangga. Ekspedisi militer dan diplomasi yang cerdas berhasil menaklukkan Blambangan di ujung timur Jawa dan membawa Lombok ke dalam pelukan kekuasaan Bali. Jalur perdagangan pun terbuka lebar. Kapal-kapal dari Gel-Gel berlayar membawa hasil bumi, kain tenun, dan karya seni. Bertukar barang dengan para pedagang dari Bugis, Melayu,
bahkan Tiongkok, menjadikan Bali sebagai simpul penting dalam jaringan maritim Nusantara. Kemegahan kerajaan Gel-Gel tercermin jelas pada arsitektur istananya. Dinding bata merah yang kokoh, berdiri gagah, dihiasi gapura candi bentar, dan kori agung yang berukir rumit dengan motif flora dan fauna mitologis. Bail Agung, tempat raja bersidang dengan para bangsawan, dibangun dengan tiang-tiang kayu besar dan atap ijuk yang menjulang. Di sekelilingnya, taman-taman asri dengan kolam teratai menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam sejarah kerajaan. Sebuah lambang kebesaran yang dibangun dari perpaduan material lokal dan keahlian artistik yang tak tertandingi. Namun, seperti roda kehidupan yang terus berputar, masa keemasan Gel-Gel pun perlahan memudar. Konflik internal dan pemberontakan melemahkan pusat kekuasaan, hingga akhirnya istana dipindahkan ke Klungkung. Disinilah warisan Gel-Gel diteruskan. Kerajaan Klungkung bangkit sebagai penerus spiritual dan budaya. Istana Semarapura didirikan dengan Kertagosa sebagai balai peradilan yang ikonik. Langit-langitnya dihiasi lukisan gaya kamasan yang menggambarkan hukum karma phala. Klungkung menjadi benteng terakhir yang menjaga tradisi dan martabat Bali di tengah perubahan zaman yang kian tak menentu. Pada akhir abad ke-19, awan kelabu kolonialisme mulai menyelimuti Pulau Dewa. Perusahaan dagang Belanda dengan kekuatan militernya berusaha menancapkan kuku kekuasaannya. Namun, semangat Satria Bali tidak mudah dipadamkan. Ketika kedaulatan mereka terancam, para raja, bangsawan, dan rakyat Klungkung memilih jalan terhormat, puputan, dengan keris terhunus dan pakaian serba putih. Mereka maju menyongsong peluru musuh, memilih gugur di medan perang daripada hidup di bawah penjajahan. Sebuah perlawanan heroik yang menggetarkan, menjadi simbol perlawanan dan harga diri yang tak akan pernah lekang oleh waktu. Meskipun istana telah menjadi reruntuhan dan kerajaan telah runtuh, jiwa Bali tidak pernah mati. Warisan Gel-Gel dan Klungkung tetap hidup, abadi dalam setiap detil kehidupan masyarakatnya. Semangat itu bersemayam di pura-pura megah yang masih kokoh berdiri. Dalam ritual upacara yang terus dijalankan dengan hikmat, dalam alunan gamelan yang menggema di udara, dan dalam gerak tari sakral yang menghubungkan manusia dengan para dewa, kilau peradaban Bali kuno terus bersinar, menjadi cahaya penuntun yang mengingatkan dunia akan sebuah pulau di mana seni, spiritualitas, dan kehidupan menyatu dalam keharmonisan abadi.